Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Nurul. Pada video sebelumnya, kalian sudah tahu ya, perubahan pada suatu grafik fungsi kuadrat yang disebabkan oleh nilai A, nilai B, atau nilai C-nya. Nah, pada video kali ini kita masih akan mempelajari tentang grafik dari suatu fungsi kuadrat. Teman-teman, jadi pada suatu grafik fungsi kuadrat, ada loh titik-titik penting yang harus kalian pahami. Wah, titik-titik apa aja ya itu? Nah, untuk mengetahuinya, simak terus videonya ya. Nah, sekarang kita coba gambarkan grafik dari suatu fungsi kuadrat. Di sini kakak misalkan nilai A, nilai B, dan juga nilai C-nya nggak ada yang sama dengan 0 nih teman-teman. Misalkan kakak ambil fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, pada fungsi kuadrat ini, nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah negatif 8. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya pada diagram Kartesius, jadi seperti apa nih teman-teman? Nah, sama ya seperti di video-video sebelumnya. Kalau kita ingin gambarkan grafik dari suatu fungsi kuadrat, maka kita tentukan dulu nilai X, nah, nilai X, kemudian nilai Y yang sama dengan nilai fx-nya, dan akan didapatkan titik X, Y-nya. Nah, agar lebih mudah, kita gunakan bantuan tabel. Oke, kakak batasi dulu seperti ini. Nah, yang pertama kita tentukan nilai X-nya nih teman-teman. Kalian boleh pilih berapapun ya nilai X-nya, asal merupakan bilangan real. Kalau kakak akan pilih nilai X-nya adalah negatif 4 sampai dengan 2 ya. Berarti kakak akan punya nilai X-nya adalah negatif 4, kemudian negatif 3, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini kakak batasi dulu seperti ini. Bentar. Batasi seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari ya nilai Y dari masing-masing X-nya nih. Berarti kita cari dulu yang pertama nilai dari F. Kita tuliskan di sini ya. Yang pertama kita cari nilai dari F negatif 4. Berarti kita substitusi negatif 4 pada fungsi kuadrat ini. Berarti menjadi negatif 4 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan dengan negatif 4 kemudian dikurangi 8. Hasilnya berapa ya teman-teman? Negatif 4 dikuadratkan adalah 16, kemudian ini ditambah dengan negatif 8 ya. 16 ditambah dengan negatif 8 berarti hasilnya adalah 8. Kemudian dikurangi 8, berarti hasilnya adalah 0. Oke, kita cari titik Y yang selanjutnya. F negatif 3. Berarti nilainya menjadi negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 dikali negatif 3 dikurangi 8. Hasilnya berapa nih teman-teman? Negatif 3 dikuadratkan adalah 9, kemudian ditambah dengan negatif 6 ya. 9 ditambah dengan negatif 6 berarti hasilnya adalah 3. 3 dikurangi 8 hasilnya adalah berapa? Negatif 5. Selanjutnya kita cari lagi nilai dari F negatif 2. F negatif 2 berarti menjadi negatif 2 dikuadratkan ditambah 2 dikali negatif 2 dikurangi 8. Negatif 2 dikuadratkan adalah 4, kemudian ditambah negatif 4 berarti menjadi 0, kemudian dikurangi 8. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Kita cari lagi nilai dari F1. F negatif 1 maksud kakak. Berarti nilainya menjadi negatif 1 dikuadratkan ditambah 2 dikali negatif 1 dikurangi 8. Hasilnya berapa nih teman-teman? 1 kemudian ditambah dengan negatif 2 berarti menjadi negatif 1 dikurangi 8 berarti menjadi negatif 9. Kita cari lagi dari nilai F0-nya. F0 berarti menjadi 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0, 0 berarti kita tinggal lihat nilai C-nya aja. Berapa nih? Negatif 8. Oke, kita cari lagi nilai F1 ya teman-teman. F1 berarti 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1
dikurangi 8. Berapa nih? 1 kuadrat adalah 1, kemudian ditambah 2 berarti 3, dikurangi 8. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Yang terakhir, kita cari nilai F2. Berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurangi 8. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah, bentar ini nggak ada tanda kurungnya ya. Hasilnya adalah 4 ditambah 4, 8 dikurangi 8, berarti hasilnya adalah 0. Berarti nilai Y dari masing-masing X-nya adalah 0, kemudian negatif 5, negatif 8, negatif 9, negatif 8, negatif 5, dan 0. Berarti kita dapatkan titik X, Y-nya adalah negatif 4,0. Ini negatif 4,0 ya. Kemudian negatif 3, negatif 5. Selanjutnya negatif 2, negatif 8. Ini negatif 1, negatif 9. Nggak miring ya teman-teman. Oke, yang ini berarti adalah 0, negatif 8. Lalu ini kakak tuliskan di sini, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Kakak beri tanda panah ya teman-teman. Dan yang ini adalah 1, negatif 5. Bentar, kakak hapus dulu nih garisnya. Oke. Dan yang terakhir titiknya adalah 2,0. Oke, kakak batasi lagi ya. Nah, sehingga, sebentar. Oke, kakak batasi dulu di bagian bawah dan juga di bagian atasnya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan 7 titik yang memenuhi fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, selanjutnya kita tandai ya titik-titik yang memenuhi f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8 pada diagram Kartesius. Nah, kakak sudah punya nih diagram Kartesiusnya. Oke, kita tandai ya masing-masing titiknya. Yang pertama titiknya adalah negatif 4,0. Berarti ada di sini ya teman-teman. Negatif 4,0. Nah, titik yang kedua adalah negatif 3, negatif 5. Kalau negatif 3, negatif 5 berarti titiknya kira-kira ada di sini nih. Benar? Aku titik-titiknya dulu. Anggap aja lurus ya teman-teman. Nah, kira-kira titiknya ada di sini. Negatif 3, negatif 5. Selanjutnya titiknya adalah negatif 2, negatif 8. Wah, ada di mana tuh? Negatif 2 pada X ada di sini. Kemudian kita turunkan ke bawah sampai dengan negatif 8. Di sini ya berarti titiknya. Selanjutnya titik yang keempat adalah negatif 1, negatif 9. Di mana ya letaknya? Di negatif 1, kemudian negatif 9 pada Y-nya. Berarti ada di sini kira-kira. Selanjutnya kita punya titik lagi 0, negatif 8. 0, negatif 8 berarti ada di sini ya. Nah, selanjutnya lagi titiknya adalah 1, negatif 5. 1, negatif 5. Ada di sini ya titiknya. Ini 1, negatif 5. Selanjutnya titik yang terakhir adalah 2,0. 2,0 berarti ada di sini teman-teman. Nah, setelah kita tandai masing-masing titiknya, berarti sekarang bisa kita hubungkan. Oke, sebentar kakak ganti dulu ya warna spidolnya. Kita hubungkan masing-masing titiknya. Perlahan ya, seperti ini. Sebentar. Ini, dari titik yang ini dihubungkan ke titik yang kedua, dan selanjutnya. Seperti ini. Nah, sehingga kita sudah dapatkan nih grafik fungsi dari f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Grafiknya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah dapatkan gambar dari grafik f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8. Nah, kalau kakak gambarkan pada diagram Kartesius dengan lebih rapi, maka akan terbentuk parabola seperti ini. Kurang lebih sama ya dengan yang kita gambarkan tadi. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, di sini grafiknya berbentuk parabola ya.
Lalu kalau kita ingat-ingat kembali pada grafik fungsi kuadrat lainnya yang sudah kita gambarkan di video-video sebelumnya, ternyata bentuknya juga menyerupai parabola. Artinya, grafik dari setiap fungsi kuadrat bisa kita sebut sebagai kurva parabola. Gitu ya teman-teman. Dan ternyata pada kurva parabola terdapat titik-titik penting yang harus kalian pahami nih teman-teman. Yang pertama, titiknya adalah titik puncak. Kalau pada grafik atau pada parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8, titik puncaknya ada di sini nih teman-teman. Di bagian puncaknya. Sini adalah berapa titiknya? Tadi kita sudah mengetahui pada puncaknya ini titiknya adalah negatif 1, negatif 9. Oke, negatif 1, negatif 9 adalah titik puncak ya. Kakak tuliskan nih di sini. Titik puncak. Yaitu negatif 1, negatif 9. Selanjutnya, kalian juga harus tahu nih, titik potong sumbu X dengan parabolanya. Ini adalah parabola, kemudian ini adalah sumbu X-nya. Ternyata keduanya berpotongan di dua titik nih teman-teman. Di sini dan juga di sini. Titik yang pertama adalah berapa nih? Negatif 4,0 ya. Dan titik yang kedua adalah 2,0. Jadi kalau kita tuliskan di sini, titik potong parabola dengan kakak singkat ya, dengan sumbu X. Yaitu berapa teman-teman? Negatif 4,0 dan 2,0. Itu ya. Kalau pada parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8, ternyata parabola ini memotong sumbu x di dua titik, yaitu negatif 4,0 dan 2,0. Selanjutnya, yang ketiga, kalian juga harus tahu nih, titik potong parabola, kakak tuliskan dulu di sini. Titik potong parabolanya dengan sumbu Y. Nah, kalau tadi sumbu X, sekarang dengan sumbu Y. Kita perhatikan ya, ini adalah parabolanya, lalu ini adalah sumbu Y. Ternyata keduanya berpotongan di sini nih teman-teman. Tadi kita sudah tahu ya, titik ini adalah 0, negatif 8. Berarti kalau pada grafik atau pada parabola fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 8, akan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0, negatif 8. Gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu nih, pada suatu parabola kalian harus mengetahui titik puncak, kemudian kalian juga harus mengetahui titik potong parabolanya dengan sumbu X, dan kalian juga harus tahu titik potong parabolanya dengan sumbu Y. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba gambarkan grafik dari fungsi kuadrat yang lain ya. Misalnya kakak mempunyai fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Nah, kita coba gambarkan ya grafiknya. Pertama, kita tentukan dulu nilai x, kemudian nilai y yang sama dengan nilai fx, dan akan didapatkan nilai x, y-nya ya. Oke, agar lebih mudah, kita gunakan bantuan tabel. Oke, nah kita pilih nilai X-nya adalah, kalau kakak akan memilih nilai X-nya negatif 4, kemudian negatif 3, kemudian negatif 2, negatif 1, kemudian 0, dan 1. Oke, ini kakak batasi. Nah, selanjutnya kita cari nilai Y-nya ya teman-teman. Oke, kita cari dulu nilai dari F-4-nya. F negatif 4 berarti nilainya menjadi negatif 4 dikuadratkan dikurangi 3 dikali negatif 4 ditambah 4. Yuk kita hitung ya. Negatif 4 dikuadratkan adalah 16, berarti menjadi negatif 16 ya. Kemudian dikurangi 3 dikali
negatif 4 berarti menjadi plus 12. Artinya negatif 16 ditambah 12 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian ditambah 4. Berarti hasilnya 0. Oke, selanjutnya kita cari lagi nilai dari F negatif 3. F negatif 3 berarti menjadi negatif 3 dikuadratkan, dikurangi 3, dikali negatif 3, ditambah 4. Kita hitung ya. Negatif 9, kemudian jadi ditambah 9 ya. Negatif 9 ditambah 9 adalah 0, kemudian ditambah 4. Berarti hasilnya 4. Selanjutnya, kita cari lagi nilai F negatif 2, teman-teman. F negatif 2, oke, ini cari ya. F negatif 2. Hasil nilainya adalah negatif 2 dikuadratkan, dikurangi 3, dikali negatif 2, ditambah 4. Kita hitung lagi nih. Negatif 4, kemudian dikurangi 3 dikali negatif 2 berarti menjadi plus 6 ya. Negatif 4 ditambah 6 hasilnya adalah 2, ditambah 4 berarti menjadi 6. Bentar, 6 ya. Selanjutnya, kita cari lagi nilai dari F negatif 1, teman-teman. Berarti nilainya menjadi negatif 1 dikuadratkan, dikurangi 3 dikali negatif 1, ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 1, kemudian ditambah 3, berarti menjadi berapa? 2. 2 ditambah 4 menjadi 6. Oke, lanjut ya. Kita cari nilai dari F0. F0 berarti negatif 0 dikuadratkan, dikurangi 3 dikali 0, ditambah 4. Hasilnya berapa, teman-teman? 0. Berarti tinggal 4. Yang terakhir, kita cari nilai F1. F1 berarti negatif 1 dikuadratkan, dikurangi 3 dikali 1, ditambah 4. Berapa nih, teman-teman, hasilnya? Negatif 1, kemudian dikurangi 3 berarti menjadi negatif 4 ditambah 4. Hasilnya adalah 0. Oke, kakak tuliskan ya nilai Y-nya. 0, kemudian 4, 6, 4, dan 0. Sehingga didapatkan titik X, Y-nya adalah negatif 4,0. Ini ya. Lalu negatif 3,4. Selanjutnya negatif 2,6. Lalu negatif 1,6. Kemudian 0,4. Dan yang terakhir 1,0. Oke, kakak batasi ya. Seperti ini. Bentar, batasi seperti ini. Sehingga kita sudah dapatkan 6 titik yang memenuhi fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Oke, selanjutnya kita tandai titik-titik yang sudah kita punya tadi pada diagram Kartesius ya, teman-teman. Nah, kakak sudah punya nih diagram Kartesiusnya. Sekarang kita tandai masing-masing titiknya pada diagram Kartesius. Yang pertama kita punya titik negatif 4,0. Berarti letaknya ada di sini ya. Selanjutnya, kakak mempunyai titik lagi negatif 3,4. Berarti titiknya kira-kira ada di sini nih, teman-teman. Sini ya. Oke, anggap aja lurus ya. Bentar. Nah, titiknya ada di sini nih kira-kira. Selanjutnya, sebentar. Di sini ya. Nah, selanjutnya kita punya titik negatif 2,6. Negatif 2,6 itu kira-kira ada di sini ya, teman-teman. Ini negatif 2,6. Berarti kira-kira ada di sini titiknya. Selanjutnya, kita punya titik negatif 1,6. Negatif 1,6 berarti ada di sini nih, teman-teman. Nih, di sini ya. Nah, selanjutnya lagi kita punya titik 0,4. 0,4 berarti ada di sini. Dan yang terakhir kita punya titik 1,0. Oke, selanjutnya kita hubungkan ya titik-titik ini.
Sebentar, kakak ganti dulu ya warna spidolnya. Nah, kita hubungkan masing-masing titik ini seperti ini. Nah, ini udah balik nih di sini. Bentar. Hubungan pelan-pelan ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau ini masih dilanjutkan, berarti akan terbentuk kurva parabola seperti ini, teman-teman. Dari fungsi yang kita punya tadi, yaitu berapa? Fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Nah, kurva parabolanya seperti ini ya, teman-teman. Nah, tadi kita sudah menggambarkan grafik dari fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 ya, teman-teman. Nah, kalau kakak gambarkan pada koordinat kartesius yang lebih rapih lagi, maka akan terbentuk kurvanya seperti ini nih, teman-teman. Dilanjutkan nih sampai bawah. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada kurva parabola yang kita punya nih. Parabolanya ternyata terbuka ke bawah ya, teman-teman. Masih ingat nggak alasannya kenapa? Karena nilai A-nya adalah negatif. Di sini nilai A-nya adalah negatif 1. Maka parabolanya menjadi terbuka ke bawah. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan titik-titik penting yang tadi kita sudah pelajari pada parabola ini ya, teman-teman. Yang pertama, titik puncak. Titik puncaknya ada di mana? Di sini ya. Ini merupakan titik puncaknya. Kakak kasih keterangan nih. Titik puncak. Oke. Lalu selanjutnya titik apa lagi, teman-teman? Titik potong sumbu X dengan parabolanya. Ada di mana ya? Ini sumbu X dan ini parabolanya. Ternyata parabola fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 memotong sumbu x di kedua titik ini nih, teman-teman. Nah, ini merupakan titik potong atau kakak singkat ya, pivot sumbu terhadap sumbu x. Titik potong dengan sumbu x. Ini ya, yang ini juga. Yang ini merupakan titik potong. Di sini kakak tuliskan pivot aja ya, kakak singkat nih, teman-teman. Titik potong, sebentar. Parabola dengan sumbu x. Sumbu x. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan lagi. Parabola ini ternyata juga memotong sumbu y. Berarti titik potong parabolanya dengan sumbu y yang ini ada di mana, teman-teman? Di sini ya. Di titik berapa nih? 0,4. Dan ini merupakan titik potong, atau kakak singkat lagi ya, pivot dengan sumbu y. Nah, jadi kita sudah menyelidiki titik-titik penting yang harus kalian ketahui pada grafik fx sama dengan negatif x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Gimana teman-teman? Pasti kalian sudah paham kan? Nah, teman-teman, di video kali ini kita sudah mempelajari dan kita juga sudah menggambar ya grafik dari fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana nilai a, b, dan c-nya tidak ada yang sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah ketahui bahwa tahapan untuk menggambar grafik fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan nilai a, b, dan c-nya tidak sama dengan 0, yang pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu titik x, fx, sama saja ya, fx sama dengan y maksud kakak, yang memenuhi fungsi kuadrat tersebut. Selanjutnya yang kedua, kita tandai titik-titik tersebut pada diagram kartesius. Kemudian kita hubungkan, sehingga terbentuklah kurva parabola. Dan tadi kita juga sudah mengetahui nih, pada suatu kurva fungsi kuadrat terdapat beberapa titik penting. Yang pertama, titik puncak, kemudian titik potong grafik dengan sumbu X, dan yang ketiga, titik potong grafiknya dengan sumbu Y. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah mengerti kan perbedaan dari ketiga jenis titik tersebut?
Nah, agar kalian lebih paham lagi, kalian kerjakan latihan soal setelah video ini ya. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!